marah, kesel marah. Karena nggak nyangka pelakunya suami sendiri. Nanti dia tampung di situ, dikasih makan, minum, tempat tinggal, dan biaya persalinan. Tapi dengan syarat nanti bayinya diberikan ke dia untuk diberikan kepada orang yang ingin mengadu. Tetapi bukan hanya adopsi, ternyata mereka tetap mengharapkan sejumlah uang. Artinya kan terjadi jual beli dan transaksi atas nama anaknya dipindah tangankan kepada orang lain. Di tempat saya berada saat ini, tepatnya di pinggir kali Cisadane, Tangerang, Banten, telah terjadi transaksi jual beli bayi beberapa waktu lalu. Hanya demi uang 15 juta rupiah saja, seorang ayah tega menjual darah dagingnya sendiri kepada orang yang baru dikenalnya di media sosial. Ironisnya, uang hasil menjual bayi tersebut habis dalam waktu 1 pekan saja. Salah satunya untuk modal judi online. Lalu apa modus yang digunakan para pelaku jual beli bayi ini? Benarkah ada sindikat yang terorganisir? Bersama saya Nadia Valeri, inilah iNews Files. Isak tangis Rusmala Dewi pecah saat akhirnya kembali memeluk sang buah hati. Rasa rindu Rusmala kepada putra tercinta tak terbendung setelah terpisah selama 1 bulan. Sebelumnya, bayi laki-laki berusia 11 bulan ini dijual oleh RA, suami Rusmala Dewi, yang juga merupakan ayah kandung sang bayi. RA tega menjual darah dagingnya sendiri seharga 15 juta rupiah kepada pasangan suami istri di Tangerang, Banten. Salah satu alasannya karena kecanduan judi online. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota dan Bapak Satreskrim Metro Tangerang Kota yang telah membantu saya untuk menemukan anak saya, sehingga anak saya bertemu pada malam hari ini. Tanpa bantuan dari Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota dan Bapak Satreskrim Metro Tangerang Kota, saya nggak tahu anak saya sekarang ada di mana. Dan prosesnya begitu cepat. Saya lapor di tanggal 30 dan pada malam hari ini anak saya ditemukan. Ditemukan dalam keadaan sehat. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 3 tersangka kasus jual beli bayi, yakni RA yang merupakan ayah kandung korban, serta HK dan MON, pasangan suami istri yang membeli korban. Ini saudara RA ini sudah diamankan dan telah ditahan oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota karena saudara RA ini atau tersangka RA menjual anaknya, anak kandungnya. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli 2 buah handphone untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk bermain judi. 2 tersangka lainnya ya sudah ditangkap juga, yaitu tersangka lainnya saudara HK dan saudari MON, mereka suami istri. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 76F
dan atau pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Saat ini sudah bersama saya Rusmala Dewi, istri dari pelaku RA, tersangka jual beli bayi dan juga ibu korban. Bu Rusmala, ini tentunya apa yang menimpa Anda menjadi perhatian dari masyarakat. Bisa diceritakan kronologi pertama kali mengetahui anak Anda yang baru berusia 11 bulan dijual oleh suami sendiri? Oh, pertama mengetahui itu pas setelah saya pulang dari Kalimantan. Di tanggal 28 malam saya pulang, tiba di rumah. Oh, di situ saya tanya sama suami di mana anak kita. Terus dia bilang dia di situ nggak bisa jawab. Dia gugup, saya desek dia. Di situ baru dia bilang kalau anak kita nggak ada sekarang, dijual sama orang Tangerang dengan harga 15 juta. Sudah berapa lama di Kalimantan? Saya di Kalimantan dari tanggal 7 Agustus. 7 Agustus. Untuk urusan? Kerja. Kerja. Artinya berarti ada waktu hingga pulang ke Jakarta ini kurang lebih 1 bulan. Iya betul. Sampai menemukan ternyata anak Anda sudah dijual. Iya betul. Iya karena ngejanggal gitu di hati saya itu kayak ada feeling nggak enak bahwa anak saya itu nggak di rumah. Gitu. Makanya saya memutuskan untuk pulang di tanggal 28. Selama bekerja di sana, mencoba menghubungi suami saya pengen video call sama anak saya. Cuman di situ suami selalu banyak alasan, katanya anak lagi main ini itu. Jadi makanya saya di situ memutuskan untuk pulang di tanggal 28 itu. Selama di Kalimantan, Mbak Rusmala pernah tadi mengatakan sudah ada pikiran-pikiran tidak enak. Begitu. Apa yang dirasakan di sana selama ternyata bayi Anda sudah dijual oleh suami sendiri? Di situ saya sempat bermimpi, bahkan mimpi itu bukan cuma sekali 2 kali, bahkan berulang-ulang kali gitu. Saya mimpi anak saya di tangan orang, pokoknya mimpi buruk terus karena feeling seorang ibu. Di situ feeling saya nggak enak. Saya tanya lagi sama suami saya di mana anak kita, dibilang tempat saudara saya, anak kita aman. Terus dia meyakinkan saya dengan kirim-kirim video. Video anak artinya sudah berada di rumah penadah? Iya betul, jadi suami saya tuh kayaknya minta video sama yang si penadah ini. Jadi sama si penadah dikirimin ke suami saya, dari suami saya dikirim ke saya gitu. Jadi lokasinya sudah bukan di rumah Anda? Iya betul. Jadi selama kurun waktu anak Anda sudah diserahkan ke penadah, cuma berkomunikasi dengan suami Anda melalui panggilan telepon? Iya betul. Dan tidak pernah disambungkan langsung dengan anak Anda? Iya, nggak pernah. Alasannya karena? Alasannya karena dibawa sama saudaranya jalan-jalan ke Bandung, terus kan HP nomornya si penadah ini jarang aktif karena habis paket atau apa, pokoknya di situ banyak alasan. Saya sempat juga minta nomor yang si penadah ini, ibaratnya kalau memang dia benar saudara kamu, aku minta nomor teleponnya, aku telepon, aku video call. Tidak pernah diberikan? Enggak. Pada saat akhirnya suami Anda mengaku telah menjual bayi R. Iya betul. Kemudian apa respon Anda pada saat itu? Pas mengetahui dia menjual, ibaratnya nggak nyangka, kayak kaget, shock. Orang yang saya kenal baik selama ini terus tega melakukan ibaratnya jual anak. Iya betul. Langsung marah dengan pelaku? Marah, kalau dibilang marah, kesel, marah. Karena nggak nyangka pelakunya suami sendiri. Pada saat itu bagaimana akhirnya bisa kembali menemukan bayi R? Mana di tanggal 30 Agustus saya memutuskan untuk melapor polisi. Saya lapor di Polres Jakarta Timur Cipayung. Di situ saya lapor, saya langsung bawa suami saya karena TKP dan transaksi itu di Tangerang, jadi kita dialihkan ke Tangerang. Dia menceritakan dari mana kenal dengan penadah? Iya, dia menceritakan. Saya tanya, kamu kenal sama dia di mana ataukah memang dia teman kamu? Awalnya dia ngelak, iya dia teman saya, teman lama.
Cuma di situ saya nggak percaya, saya tanya lagi itu siapa. Kalau memang teman kamu, ayo kita datang ke rumahnya. Saya mau ngambil anak saya gitu. Di situ dia baru jujur, iya aku cari di Facebook. Setelah di Facebook kan yang ngambil anak saya ini, si penadah ini sempat posting cari anak atau pengen anak gitu, saya kurang paham. Terus suami saya messenger di situ. Messenger, terus tuker kontak WA, terus lanjut di WhatsApp. Uang 15 juta ini saya nggak tahu kemana uangnya, saya nggak tahu. Karena di situ dia bilang dapat uang pinjam dari saudaranya gitu, dia nggak bilang kalau anaknya yang dijual. Seperti apa kronologi pengungkapan penjualan bayi oleh ayah kandungnya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Kasus ayah menjual bayinya karena judi online terjadi setelah RA melihat adanya informasi terkait permintaan pembelian anak balita di sebuah akun Facebook yang diunggah oleh HK dan MON. Berhasil menghubungi pemilik akun, RA pun membuat janji untuk bertransaksi di pinggir kali Cisadane, Sukasari, Tangerang. RA pun mengambil anaknya yang tengah dititipkan kepada ibu mertuanya dengan alasan untuk dibawa ke rumah saudara. Tanpa sepengetahuan sang istri, RA menjual bayinya sendiri dan mendapatkan imbalan sebesar 15 juta rupiah dari HK dan MON. Mengetahui kejahatan suaminya, RD melaporkannya ke Polres Metro Tangerang Kota. RA pun ditangkap pada Selasa 1 Oktober 2024. Sementara HK dan MON baru ditangkap pada Kamis 3 Oktober 2024. Pada saat pertama kali bertemu kembali dengan bayi R, ini pada 4 Oktober ya, baru semalah. Bagaimana saat itu proses yang terjadi? Ini kan sudah bertemu di Polres, artinya bayi sudah diserahkan oleh pihak kepolisian. Bagaimana pada saat itu? Saya bertemu dengan anak saya, senang, nggak nyangka ibaratnya Bapak Polres menangani begitu cepat di waktu itu. Saya lapor di tanggal 30, kemudian di tanggal 4 paginya ditemukan. Saya nggak nyangka, senang di situ, senang. Terus kondisi bayi di saat itu dia dalam keadaan sehat, cuman di sini ada bisul gitu di jidat. Kondisi bayi R saat ini bagaimana, baru semalam? Kondisi bayi sih sejauh ini alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Cuman dia kayak masih trauma. Yang tadinya mau sama neneknya, terus sama kakeknya sekarang nggak mau gitu. Pada saat ditemukan, ini bertemu kembali dengan BBR artinya awal Oktober ya? Iya betul. Awal Oktober. Awal Oktober di tanggal 4. Di tanggal 4 Oktober. Posisi masih berada di rumah penadah atau gimana? Sudah ada di Polres Metro Sudah Tangerang ada di Kota. Polres. Iya. Tapi terakhir dari pihak kepolisian melacak di kediaman dari penadah yang bertemu dengan suami Anda ini. Iya betul. Di situ dengan siapa dia tinggal? Sama yang ngambil anak saya ini dari tangan pertama. Cuma dengan mereka saja atau ada iya. anak-anak lain di sana? Nggak ada, cuman mereka aja. Cuma mereka saja. Baik, Mbak Rusmala, ini kan ironis sekali, pelakunya adalah suami Anda sendiri. Harapannya seperti apa untuk kasus ini? Sebenarnya berat sih bagi saya seorang istri, ibaratnya mau mempenjarakan suami sendiri itu berat. Cuman karena memang saya udah lapor, terus karena memang ini kasus anak juga, apalagi anak kandung, saya maunya kasus ini suami saya itu dihukum sesuai dengan apa undang-undang yang ada. Karena memang saya sebagai seorang ibu sakit, saya ngerasa dibohongin sama suami saya sendiri. Yang lebih sakitnya lagi,
Uang 15 juta ini saya nggak tahu kemana. Uangnya saya nggak tahu. Karena di situ dia bilang dapat uang pinjam dari saudaranya gitu. Dia nggak bilang kalau anaknya yang dijual. Walaupun dia suami saya, tapi di sini saya nggak terima. Tidak bisa memaafkan ya, Mbak? Enggak. Kalau masalah anak saya nggak bisa. Tidak bisa memaafkan. Cuman itu jawabannya. Ini tindakan yang sangat memprihatinkan ya, sungguh miris dan ironis. Karena orang tua itu sejatinya bukan hanya dia memenuhi hak-hak dasar anak, tetapi justru melindungi dari berbagai ancaman, berbagai situasi yang membahayakan, dan bahkan tindakan kekerasan pada anak. Ini malah dilakukan oleh seseorang yang itu harusnya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak secara sekaligus. Dan tentu apalagi dikaitkan dengan perilaku melawan hukum ya, dia sedang judi online misalnya. Tentu saja saya kira ini fenomena yang betul-betul menciderai nurani kita semua, sehingga saya mengapresiasi ini sudah dilakukan langkah cepat, dan orang tua ibu kandung ya satunya lagi sudah memberikan efek jera dengan melaporkan kepada kepolisian. Tentu ini upaya-upaya yang tidak mudah. Saya sangat mengapresiasi orang tua yang dengan besar hati ya ingin melindungi anak, tapi sekaligus ya ingin memberi efek jera sekaligus pembelajaran pada publik. Saya kira saya setuju ini harus diteruskan secara hukum, dan kembali Ananda, anak tercinta, harus mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, karena ini tidak mudah ya, situasi yang dilukai gitu, dilakukan kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri. Berapa yang didapat? Ini 15 juta. 15 juta. Tapi ada masalah ekonomi sejauh ini memang, Mbak Rusmala? Oh, kalau masalah ekonomi sih iya ada. Cuman kan makanya saya memutuskan untuk bekerja kan ibaratnya untuk membantu kan gitu. Tapi 15 juta ini Anda bertanya untuk apa saja digunakan? Saya tanya, dia cuma jawab untuk keperluan sehari-hari aja sih. Tapi yang bikin saya janggal di sini 15 juta itu kan dengan jumlah yang cukup banyak, tapi dalam 1 minggu tuh habis. Jadi tidak tersisa lagi pada saat Anda pulang ke Jakarta? Nggak ada. Uang ini tidak tersisa Nggak lagi? ada lagi. Mbak Rusmala, artinya dari 15 juta hasil perbuatan dia tega menjual bayi sendiri, ini tidak ada sepeser pun yang diserahkan kepada Anda juga? Nggak ada. Tapi selama pernikahan dia menafkahi dengan baik? Baik. Sama keluarga dia bertanggung jawab baik. Baik. Makanya saya nggak nyangka dia selama ini berkelakuan baik. Sampai tega ibaratnya jual anaknya demi kesenangan dia sendiri, demi egois dia sendiri, saya nggak nyangka. Sekarang Mbak Rusmala, berarti bagaimana yang akan dilakukan setelah adanya kasus ini dan dengan suami Anda yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya? Yang pastinya saya pastikan saya sendiri, nggak sama suami saya lagi. Jadi saya di sini ibaratnya apa ya? Saya berjanji membesarkan anak saya gitu. Tidak mau bantuan dari suami Anda? Enggak. Sudah berapa tahun menikah dengan RA? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Selama menikah kelakuan baik-baik saja? Baik, selama ini baik. Tidak ada perlakuan buruk? Nggak ada. Baik. Baik. Tapi suami bekerja? Kerja. Kerja di Jakarta sebagai? Ada sebagai supir di salah satu perusahaan. Dari suami Anda bertanya apa alasan menjual buah hati kalian sendiri? Ya saya tanya, kenapa kamu sampai tega ngelakuin ini? Dia bilang, saya butuh uang di waktu itu, saya hilang. Kebutuhan sehari-hari apa? Ada bukti-buktinya kan memang mungkin membeli stok popok, susu bayi atau lain sebagainya? Nggak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Katanya sempat dia beli motor, cuman motornya udah dijual lagi gitu. Kenapa dijual lagi? Kurang paham. Katanya sih untuk bikin SIM B2 umum, dia naikin SIM gitu. Ada informasi aliran dana ini juga untuk judi online. Mbak Rusmala mengetahui? Kalau itu saya kurang tahu. Suami Anda pernah Anda melihat bermain judi online di telepon? Oh pernah. Memang bermain? Pernah mengetahui sih, cuman sekali. Ya. Hanya sekali saja? Iya betul. Sudah lama atau baru, Mbak? Oh sudah lama sih.
Sudah lama. Pas saya lagi mengandung anak saya. Gitu. Sedang mengandung bayi R. Iya betul. Tapi hanya sekali. Ya hanya Waktu itu. sekali itu saya mengetahui. Sejauh ini sih belum pernah. Tidak pernah mengetahui lagi apakah suami Anda kembali bermain judi online atau tidak. Iya betul. Baik Mbak Rusmala, semoga sesuai dengan apa yang Mbak Rusmala harapkan juga, suami Anda RA bisa mendapatkan hukuman yang setimpal, mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya kepada Anda, anak Anda dan keluarga Anda, dan juga bayi R bisa tumbuh sehat, bisa melupakan dan tidak ingat apa yang terjadi kepadanya ini. Terima kasih banyak Mbak Rusmala Dewi telah berbagi di iNews Files. Sehat selalu Mbak Rusmala dan bayi R. Sebelumnya, sindikat penjualan bayi berhasil dibongkar Polres Metro Depok. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Senin 2 September 2024, Polres Metro Depok berhasil menangkap 8 tersangka sindikat praktik jual beli bayi. Para pelaku menjalankan transaksi jual beli bayi dengan menggunakan media sosial Facebook. Pada saat itu tersangka diketahui akan menjual bayi kepada seseorang, sehingga dari DPA di Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penyelidikan dan didapati pada saat itu ada 2 bayi yang akan dijual, satu laki satu perempuan, dan rencananya akan dibawa ke Bali. Nah, ini merupakan satu sindikat yang cukup terorganisir karena memang ada iklan yang disiarkan melalui Facebook dengan tujuan mencari ibu atau setiap perempuan yang ingin menjual bayinya. Bayi-bayi tak berdosa tersebut dibeli seharga 10 juta rupiah dari orang tuanya dan dijual kembali ke penadahnya dengan harga 45 juta rupiah. Diduga sebuah yayasan bernama Luh-Luwih di Banjaranyar, Tabanan, Bali menjadi bagian dari sindikat perdagangan bayi di Depok, Jawa Barat karena dijadikan tempat penampungan wanita hamil. Dalam kasus ini, sebanyak 12 orang telah diperiksa Polda Bali. Terhadap Yayasan Bali Luwih yang ada di Tabanan, yang beralamat di Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Nah, dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang. 7 orang ibu yang hamil dan 2 orang yang sudah melahirkan di rumah aman. Dari hasil pemeriksaan, 2 orang bayi yang sudah lahir rencana akan dilaksanakan adopsi dan saat ini masih dalam pengembangan Polda Bali. September 2024, Polres Metro Depok menangkap 8 tersangka dalam kasus jual beli bayi melalui akun media sosial Facebook. Dan saat ini sudah bersama saya, Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana. Pak Arya, bagaimana dari Polres Metro Depok bisa mengungkap ada penjualan bayi melalui media sosial? Ya, jadi penjualan bayi ini awalnya informasi dari warga. Nah, warga memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa ada bayi yang berada di sebelah rumahnya, yaitu di kontrakan. Nah, itu bayinya baru 1 hari dan mereka juga mendengar ada rencana untuk dibawa pergi dari rumah itu ke luar kota. Nah, sehingga kita dari pihak kepolisian lalu melakukan pengecekan ke rumah tersebut dan setelah kita dalami ternyata memang di situ ada bayi yang berumur 1 tahun. Iya. Nah, berumur 1 tahun ini setelah kita tanya ternyata ada orang yang menyerahkan ke situ, ya ada 2 bayinya, yang satu itu pasangan suami istri, yang satunya juga bukan pasangan suami istri, dan situ ada yang mengurusnya yang siap untuk mentransport bayinya berangkat ke Bali. Nah, dijelaskan dari situ akhirnya kita melakukan pengamanan terhadap bayinya supaya tidak diberangkatkan gitu ya, dan orang-orang yang ada di situ langsung kita periksa. Artinya rumah yang dilaporkan ini adalah rumah penadah gitu?
rumah kontrakan yang digunakan oleh si pelaku awal untuk menerima bayi, gitu ya. Jadi bayinya diterima dulu situ, nanti baru dikirimkan ke Bali untuk dilakukan penjualan secara ilegal. Dari 8 tersangka yang diamankan ini peran-perannya artinya ada yang menjual bayinya, kemudian juga ada yang memiliki tempat penampungan ini, Pak? Ya, jadi gini, kalau dari 8 tersangka, 4 orang itu, yang 2 orang pertama ini pasangan suami istri yang menjual bayinya. Ya. 2 orang lagi adalah bukan pasangan suami istri yang juga punya bayi. Terus yang satu ini adalah yang mengiklankan lewat Facebook. Yang satu lagi ini akan mentransport. Ya, 2 orang ini akan mentransport bayinya ke Bali. Yang satu orang adalah pemilik yayasan di Bali yang akan menyalurkan bayinya ini kepada orang yang ingin membelinya. Ada orang tua yang merasa jerat kemiskinan, tidak siap menjadi orang tua, dan bahkan mereka menitipkan anak dengan cara yang ilegal, yaitu berharap anaknya diadopsi secara ilegal. Tetapi bukan hanya adopsi, ternyata mereka tetap mengharapkan sejumlah uang. Artinya kan terjadi jual beli dan transaksi atas nama anaknya dipindah tangankan kepada orang lain. Tentu secara ekonomi saja tidak cukup saya melihatnya gitu ya. Hal lainnya adalah ya memang anak ini masih diposisikan oleh sebagian orang tua gitu, atau mungkin bahkan pihak-pihak ya sebagai aset yang menjadi komoditi. Dalam konteks TPPO tentu ini yang masih menjadi permintaan banyak pihak untuk disalurkan menjadi anak-anak yang diadopsi, tetapi juga banyak dipicu atau trigger gitu ya. Di antaranya mereka yang mohon maaf mungkin kehamilan yang tidak diinginkan, gelap mata untuk bagaimana ini supaya menutupi aib misalnya. Yang kedua, memang di usia subur ya, kadang-kadang mereka juga tidak teredukasi bagaimana supaya mengelola kehamilan. Tahu-tahu sudah hamil, padahal masih baru melahirkan. Ini juga banyak diantaranya yang mengambil jalur pintas, saya berikan aja diadopsi secara padahal ilegal, tetapi ya tadi ada reward-reward yang diharapkan, yaitu dengan sejumlah transaksi. Pada waktu di Depok ini baru sampai di tempat penampungan saja, belum sampai ditransportkan begitu? Belum, jadi kita sudah tahu rencananya mau ditransport, maka kita amankan bayinya. Terus orang-orang itu langsung kita bawa ke sini, kita lakukan pemeriksaan, mau dibawa kemana, terus caranya gimana. Sampai di Bali di mananya kita berkoordinasi dengan Polda Bali, terus secara bersama-sama kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ada di Bali. Ada 2 pasangan dalam kasus ini yang menjual bayinya. Apa motifnya, Pak Arya? Ya, kalau yang saya lihat motifnya adalah ekonomi ya. Karena jadi pertama itu memang ada penawaran melalui Facebook. Setiap bayi yang diberikan kepada si penjual ini akan dihargai 10-15 juta. Jadi pasangan yang pertama ini tertarik, lalu mengkontak sehingga berhubungan lewat inbox begitu ya, terus bertemu dan melakukan transaksi. Termasuk juga pasangan yang non suami istri juga melakukan hal itu. Jadi motifnya sementara ini yang kita ketahui dari mereka adalah ekonomi, untuk mendapatkan uang. Setelah itu nanti bayi ditransfer ke Bali gitu ya. Nanti di Bali berdasarkan keterangan dari tersangka yang di Bali itu dijual dengan harga 45 juta kepada orang yang ingin mengadopsinya. Yang di Bali ini Yayasan Luh-Luih, betul Pak? Ya, Yayasan Luh ini yang didirikan oleh tersangka yang diduga melakukan penjualan bayi ini itu sebenarnya berdiri dari tahun 2023. Nah, tahun 2022 itu sebenarnya si tersangka ini sudah menjadi mediator untuk adopsi bayi. Kalau ada orang yang ingin mengadopsi bayi, dia jadi mediator untuk cari orang siapa begitu, nanti bayi disalurkan. Nah, tahun 2023 setelah itu dia ingin melegalkan aksinya dengan cara membuat yayasan. Nah, yayasan ini dibuat untuk menampung ibu-ibu hamil yang tidak punya uang untuk melakukan persalinan. Nanti dia tampung di situ, dikasih makan, minum, tempat tinggal, dan biaya persalinan, tapi dengan syarat nanti bayinya diberikan ke dia untuk diberikan kepada orang yang ingin mengadopsi.
Ya, kami sudah lakukan pengawasan dari mulai Depok sampai di Bali. Nah, kalau awal mulanya memang dia menerima rekrutmen itu dari iklan di salah satu media sosial ya. Nah, ternyata bukan hanya bayinya yang mereka terima, tetapi juga ibu-ibu hamil. Saya bertemu dengan 9 ibu hamil di Bali. Saya baru sehari di Bali saja sudah 2 yang melahirkan. Karena memang ibu-ibu hamil ini sudah siap melahirkan dan dengan iming-iming sejumlah uang adopsi yang dilakukan oleh pelaku ya yang memiliki yayasan, lagi-lagi berkedok yayasan, itu mereka punya kepercayaan bahwa anak-anaknya akan diadopsi gitu. Nah, ini tentu ada disparitas pemahaman adopsi yang legal dengan yang tidak legal. Bahkan ini makin memperkeruh ketika mereka mengharapkan sejumlah uang dan bisa bersalin secara gratis. Oke. Sudah dari 2023 yayasannya, artinya sebelum kasus ini terungkap sudah ada bayi-bayi lain yang diperjualbelikan, Pak Arya? Ya, seharusnya demikian ya, tapi kan memang kita tidak mengejar pengakuan tersangka. Kalau ditanya sama tersangkanya, ya dia hanya mengakui hanya 3 kali. Tetapi dari orang yang mentransport yang dari Depok ini ke sana katanya sudah 4 kali. Nah, bayi yang akan dibawa ke sana juga 2. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitung sebenarnya sudah lebih dari 7 ya. Tetapi kan kalau memang dia bilang dia sebagai mediator sebelumnya, tentu ada beberapa bayi yang memang sudah diadopsi oleh orang lain dengan cara diakui. Ya, dia hanya mengakui baru 3 kali dia. Tapi kan kita tidak mengejar pengakuan tersangka. Kita lihat dari keterangan-keterangan saksi yang diberikan sama alat bukti yang ada. Bayi-bayi ini usia berapa, Pak Arya? 1 hari. Jadi permintaan dari sana, bayi ini 1 hari dikirim sama ari-arinya. Nah, jadi waktu kita ketemukan di sana itu sudah siap boxnya, sudah siap pampersnya, susunya, dan semua peralatan bayi beserta tempat buat ari-arinya. Harus dengan ari-arinya? Ya, permintaannya dari sana begitu. Baik, ini temuannya sejauh ini setelah ditransport ke Bali, apakah untuk diserahkan kepada mungkin pasangan yang ingin mengadopsi secara ilegal, tidak sesuai prosedur, atau ada indikasi perdagangan orang atau mungkin pengambilan organ? Ini kita sebut tetap perdagangan orang ya, tetap kita sebut perdagangan orang. Jadi bukan ada indikasi perdagangan orang, tapi ini perdagangan orang. Cuma yang diperdagangkan ini adalah anak di bawah umur atau bayi, begitu. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya karena si tersangka ini mengeksploitasi si bayi yang belum tahu apa-apa, lalu dijual, dia mendapatkan keuntungan dari situ, kan gitu. Nah, kalau untuk organnya diambil atau enggak, kita tidak ada petunjuk ke arah sana. Jadi sebenarnya orang-orang ini adalah yang menghubungi si tersangka yang di Bali. Itu ada orang-orang yang nggak punya keturunan, terus dia mau punya anak, tapi cari siapa yang bisa memberikan anak, tapi melalui si tersangka yang ada di sana. Nah, jadi dia menyalurkan saja tuh, ini yang punya anak. Penyebab lainnya tentu kalau dalam TPPO adalah bagaimana sejumlah orang trafficker ya, diantaranya para perekrut ya, kemudian para pelaku, ada misalnya penghubung di sini, itu memang masih menempatkan anak-anak kita sebagai aset ekonomi, bukan sebagai orang manusia yang memiliki harkat dan martabat. Ini tentu sangat memprihatinkan dan kerap ya mewarnai pengaduan ke KPAI sebagai salah satu bentuk TPPO atau tindakan tindak pidana perdagangan orang. Praktik jual beli bayi bak fenomena gunung es. Apa penyebab kasus tersebut masih marak terjadi? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Kemajuan teknologi digital sayangnya dimanfaatkan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi ilegal jual beli bayi. Sebagian besar pelaku memanfaatkan kedok adopsi. Dan untuk mengetahui maraknya praktik tersebut, saya akan berselancar ke dunia maya.
Saya mencoba mencari dengan menggunakan kata kunci adopsi bayi dan ternyata banyak sekali yang mencoba untuk menawarkan dan juga mencari untuk adopsi bayi di media sosial Facebook. Bahkan ada yang secara terang-terangan mencari dan juga menawarkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Dari pengakuan tersangka, baik yang mentransport ke Bali dan juga pemilik yayasan, berapa sejauh ini yang sudah didapat dari hasil jual beli bayi ini, Pak Arya? Itu tidak diakui ya, sama si tersangka berapanya itu. Memang kalau kita hitung misalnya sekali jual 45 juta, tetapi kan dia mengeluarkan uang juga untuk penjualan bayi, pembelian bayinya itu 10-15 juta. Belum transportnya dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira uang yang dia terima dan jadi keuntungan berapa, tetapi ya cukup banyak ya. Ini kan juga dipromosikan melalui media sosial Facebook begitu Pak Arya. Apakah ini secara terang-terangan atau ada kode khusus penjualan bayi ini? Ya nggak ada kode khusus, nggak ada. Mereka nggak secara eksplisit memberikan, kita menjual bayi, enggak. Tapi tekniknya dengan mengatakan adopsi. Adopsi sendiri itu kan sebenarnya ada aturannya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada ketentuan-ketentuan bayi seperti apa yang boleh diadopsi, ada ketentuan bagaimana pihak-pihak yang mengadopsi itu syarat-syaratnya ada semua. Dan itu ketika itu tidak dipenuhi berarti unprocedural, berarti ilegal. Jadi mereka menyebarkan melalui Facebook itu sebenarnya yang disebarkan adalah adopsinya gitu. Kalau mau ngadopsi ke kita ya, terus kontak lewat situ. Tapi ya caranya karena tidak prosedur maka menjadi ilegal. Adopsi secara legal itu tentu ada Permensos yang dari sejak 2017 itu sudah disampaikan secara legal, diantaranya keluarga ini minimal 5 tahun perkawinan, memiliki sejumlah uang ya, artinya dia ada jaminan atas kesejahteraan anak yang akan yang akan dia adopsi, kemudian tidak bertentangan secara habitual resident, anak ini punya agama tentu dilahirkan dari mana ya, kemudian suku, adat, budaya bangsa. Ini sesuatu yang menjamin anak-anak. Di dalam aturan ini jelas ya, ada anak angkat, anak asuh, dan kemudian adopsi. Ini praktek-praktek yang dilindungi oleh undang-undang. Sejalan tadi ada beberapa persyaratan, bahkan ada bonding terhadap anaknya itu sendiri. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu ya. Lalu ada sidang FIFA yang nanti akan melihat kelayakan orang tua serta konsistensi mereka dalam niat untuk mengadopsi dan kemudian membesarkan anak. Kalau saya harus bicara undang-undang agak panjang lebar nih, karena itu beberapa prinsip utama. Mendapatkan anak yang menjadi anak adopsi ini sesuatu yang sangat dibuka lebar oleh undang-undang. Banyak anak-anak yang justru membutuhkan kemurahan hati dari orang tua yang memiliki tekad secara legal. Legal dan TPPO begitu ya Pak Arya. Ini juga baru-baru ini ada kasus yang terungkap di Tangerang. Ada ayah yang menjual bayinya sendiri untuk judi online. Ini juga melalui media sosial Facebook. Apakah ada kaitannya dengan kasus yang diungkap di Depok Pak Arya? Nggak ada kaitannya sih. Jadi ini kan satu jaringan tersendiri. Mulai dari Depok sampai ke Bali, mereka tidak ada koneksi ke kejadian yang di tempat lain. Tapi ini jaringan ya, maksudnya dia satu sindikat yang utuh, mulai dari yang menyebarkan informasi, yang menampung, yang mentransport, yang menampung lagi di sana, yang menjual, itu mereka satu sindikat. Sudah terorganisir ya. gitu ya? Ya, memang kita sebutkan kejahatan perdagangan orang ini adalah kejahatan transnasional terorganisir. Itu sudah disebutkan oleh PBB demikian, dan kita meratifikasi melalui konvensi yang ada, dan kita sebut ini sindikat, yang ini sindikat. Oke, dari 8 tersangka yang diamankan, apakah berhenti sampai di sini atau masih ada pengusutan untuk tersangka-tersangka lainnya, Pak? Ya, kita tentu mencari tersangka lainnya, tapi di sisi lain kita fokus dulu kepada tersangka yang ada saat ini di tempat kita. Kita masih menunggu P21 dari jaksa untuk dilanjutkan prosesnya di pengadilan. Oke, berkaca dari kasus penjualan bayi yang kemarin berhasil diungkap, apa upaya
Polres Metro Depok untuk bisa kemudian bisa mengungkap kasus-kasus lain supaya ini diberantas sampai ke akar-akarnya penjualan bayi? Ya tentu kita melakukan patroli cyber ya. Jadi patroli cyber ini kita melihat di media sosial apakah ada lagi yang menawarkan adopsi bayi seperti ini. Gitu. Ini untuk khusus yang penjualan bayi ya. Lalu kita melihat mungkin ada Babin Kamtibmas, kita perintahkan untuk mendeteksi orang-orang yang ngontrak di wilayah Depok ini siapa saja. Apakah ada yang misalnya bentuknya seperti rumah bidan begitu ya, atau mungkin yang menampung orang-orang yang butuh untuk ditampung gitu ya. Nah itu kita cek satu-satu, mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi. Gitu. Nah itu upaya kita secara preventif pencegahannya begitu ya. Kalau ada ya terus kita tindak. Baik, dan Pak Arya ini semoga juga dengan maraknya kasus penjualan bayi dan juga tindak pidana perdagangan orang melalui maraknya penjualan bayi di media sosial bisa terungkap, diberantas sampai ke akar-akarnya melalui tadi patroli dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih banyak Kombes Arya Perdana, Kapolres Metro Depok atas waktunya di iNews Pulse. Terima kasih. Memperlakukan anak dan bayi menjadi komoditi jual beli seperti barang dagangan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada 2023 ada sebanyak 59 kasus terkait penculikan dan perdagangan orang melalui modus adopsi bayi ataupun anak secara ilegal. Berkedok yayasan, sindikat tersebut menyasar kelompok rentan seperti ibu muda yang sedang hamil dan ditelantarkan suaminya, maupun perempuan muda sedang hamil dalam kondisi pacaran, ataupun pekerja migran Indonesia bermasalah yang pulang dalam kondisi hamil. Kita di Facebook ya, sorry saya sebutkan, atau di medsos lainnya, banyak seolah-olah iklan, anaknya mau dijual, anaknya mau diadopsi silahkan dan lain sebagainya. Ini faktor utamanya adalah ketidaksiapan orang tua ketika mendapatkan anak, karena tadi ada situasi yang mereka sendiri tidak mengerti cara mengelola kehamilan ini, atau bahkan diantaranya yang memang tidak mau tahu juga karena tidak punya edukasi dan tidak mencari edukasi yang baik. Nah, berbagai kementerian seperti BKKBN ya, lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kami sudah menyampaikan data-data itu untuk ditindaklanjuti menekan angka jual beli bayi yang bersumber dari banyaknya persoalan di hulu. Di tengah tentu kami juga menyampaikan berbagai data kepada Dinas Sosial untuk lebih memberi pengawasan, baik itu kepada LKSA ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menampung, memberi pengasuhan pada anak-anak, maupun panti sosial yang harus diidentifikasi bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan ilegal, menampung kemudian seolah-olah juga memberi ruang pada orang-orang untuk mengadopsi secara ilegal. Nah ini yang secara simultan dan berkesinambungan kami lakukan, dan di hilirnya adalah aspek penjeraan di masyarakat. Kami sangat meyakini ketika ini penegakan hukum optimal ya, ini betul-betul ditegakkan, akan menjadi daya lenting pada pencegahan. Orang mikir 1000 kali mau jual bayi, karena ternyata dalam aturan perundangan kita bisa lihat hampir 15-20 tahun akan dikenai penjara. Apalagi ini orang tua kandung misalnya. Tentu berharap ini peristiwa terakhir. Kita semua harus betul-betul memiliki awas, memiliki hati nurani untuk menyelesaikan persoalan ini. Praktik jual beli bayi di Indonesia acap kali dikaitkan dengan himpitan ekonomi. Ironinya, para pelaku merupakan ibu kandung dan ayah kandung sang bayi yang seharusnya memiliki kasih sayang yang besar kepada anaknya. Eksploitasi melalui tindak pidana perdagangan orang melalui penjualan bayi harus diberantas sampai ke akarnya. Karena sejatinya, setiap anak Indonesia wajib dilindungi oleh masyarakat, keluarga, dan juga negara. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.